Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aldila Rahmadani. Kali ini pembahasan kita adalah tentang determinan dan inverse matrix 2 kali 2. Oke, silahkan diperhatikan baik-baik ya, karena ini sedikit lebih panjang dari eh, video-video sebelumnya. Oke, pertama sekali ya, hmm, jangan patah semangat ketika kalian harus belajar hal-hal yang baru, terutama untuk anak-anak saya yang ada di SMK Darul Ulum Sidareja. Walaupun kita tidak bisa masuk ke sekolah, tetap semangat dan tetap prioritaskan belajar kalian. Oke, kali ini kita bahas yang pertama yaitu tentang determinan matriks persegi. Apa yang dimaksud dengan determinan gitu ya? Nah, coba. Ya, untuk setiap matriks persegi A di mana komponennya adalah nilai A, B, C, D. Determinan matriks A dinotasikan, coba ya, det A itu merupakan determinan A atau kita beri seperti nilai mutlak A ya. Nah, itu dibaca determinan A juga. Didefinisikan determinan A itu sama dengan AD dikurangin BC. Oke, coba kalau kita perhatikan ya, kita perlu ingat kembali ya, itu A dengan D mereka itu diagonal ya, diagonal utamanya dikalikan, kemudian dikurangin dengan diagonal singularnya ya, diagonal setelahnya, selain diagonal utama ya, diagonal keduanya. Nah, jadi kalau menurut saya sih itu lebih mudah kamu mengingatnya dengan cara perkalian silang, tapi yang terakhir harus dikurangkan seperti itu, ya. Oke, nah itu kalau tadi menurut saya. Sebelum saya lanjutkan, ya, saya pengen kalian mendefinisikan secara ulang ya. Determinan suatu matriks itu diperoleh dengan mengalihkan elemen-elemennya, kemudian mengurangkannya. Agar lebih mudah ya, kalian harus hafal skema determinan matriks tersebut. Nah, untuk lebih mempermudah kalian, coba kalian nyatakan dengan kalimat sendiri apa yang dimaksud dengan determinan matriks ordo 2 kali 2. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah, kita lihat contoh soal kita ya. Contoh soal kita yang pertama, ya. Diketahui matriks-matriks A 1, 2, 3, 4, kemudian matriks P 2, min 2, 4, min 3, dan matriks M 4, 13, 5, 12. Carilah determinannya. Oke, kita selesaikan yang pertama ya. Oke, kita kalikan silang dulu. AD dikurang BC, maka 1 dikali 4, kemudian dikurangin 2 kali 3. Oke ya, perhatikan tanda panah yang saya berikan di situ. Nah, 1 kali 4 itu sama dengan 4, kemudian dikurang 2 kali 3 itu 6, maka hasilnya adalah 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Oke, kita lanjut ya. Ini kita coba bersama lagi. Oke, yang kedua, determinan matriks P berarti ingat determinan itu adalah AD dikurangin BC. Maka perhatikan tanda panah di matriks P berarti 2 dikali min 3 dikurangin min 2 dikali 4 gitu ya. Oke, maka min 2 kali min 3 itu min 6 dikurangin min 2 kali 4 itu min 8. Oke, perhatikan di sini ada min ketemu min, maka kita buat tandanya menjadi plus. Otomatis kita hasilkan min 6 ditambah 8. Artinya kita hutang 6 dan yang kita bayarkan 8. So, kita masih punya uang lagi atau kita masih punya sisa 2. Oke, itu ya. Oke, untuk matriks M sebelum kita jelaskan di sini, coba kamu selesaikan sendiri terlebih dahulu.
Oke, ketemu ya jawabannya ya. Masih sama caranya. Matriks M itu adalah AD dikurangin BC. Nah, oke. AD maka 4 kali 12 dikurangin B kali C berarti 13 kali 5. Maka hasilnya adalah 48 dikurangi 65 itu sama dengan minus 17. Apakah sama dengan hasil yang kalian kerjakan? Mudah-mudahan sama ya. Oke, kita lanjut ya. Kali ini kita bahas soal-soalnya lebih banyak supaya mengasah latihan-latihan soal kalian ya, kemampuan berhitungnya. Oke, saya punya lagi determinan matriks persegi berordo 2. Yang pertama, tentukan determinan A jika min 2, 3, min 5, min 4. Yang kedua, tentukan K jika determinan 2, 3, 4K itu sama dengan 12. Oke, coba yuk kita pikir-pikir kira-kira gimana ya penyelesaiannya. Oke, yuk kita selesaikan bersama ya. Ya, penyelesaian yang pertamanya. Determinan A ya itu berarti masih sama min 2 dikali min 4 dikurangin 3 kali min 5 ya, maka hasilnya adalah 8 ditambah 15 itu sama dengan 23. Oke. Kemudian yang kedua, oke kali ini kita mencari elemen matriksnya ya, determinannya sudah diketahui. Maka caranya masih sama, 2 dikali K dikurangin 3 kali 4 sama dengan 12. Maka 2K dikurang 12 sama dengan 12 gitu ya. Kalau begitu nilai K-nya adalah, ya kalian sudah bisa menjawabnya sendiri. Oke, soal kita yang kedua ya. Jika determinan matriks P itu adalah X, X, 2, X kurang 2 bernilai 45, carilah nilai X yang mungkin. Wah, silahkan nih. Ini sedikit lebih hot ya dari soal-soal sebelumnya. Oke, kira-kira gimana ya? Intinya kamu tetap punya konsep bahwa determinan itu adalah AD dikurangin BC gitu ya. Silahkan kamu sambil cari dulu. Gimana kira-kira? Oke, yuk kita selesaikan. Determinan P itu katanya sama dengan 45. Maka kalau kita tuliskan ya, determinan dari X2 dikali X kurang 2 itu sama dengan 45. Oke, seperti biasa kita kalikan silang antara diagonalnya, maka menghasilkan X dikali X kurang 2 dikurang X kali 2 itu sama dengan 45. Oke, mengalihkan seperti biasa ya. Berarti hasilnya adalah X kuadrat dikurangin 2X dikurangin 2X sama dengan 45. Maka X kuadrat dikurang 4X dikurang 45 sama dengan 0. Sampai di sini kira-kira kita lanjut gimana ya penyelesaiannya ya? Masih ingatkah kalian? Ya, kita boleh dengan cara memfaktorkan ya. Oke. Maka faktornya adalah X dikurang 9 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Kita dapat ya, kita dapat X-nya sama dengan 9 dan X sama dengan min 5. Oke, ada dua kemungkinan ya. Oke, kita lanjut ya. Gimana kira-kira untuk pembahasan determinan? Saya yakin kalian sudah mulai terasah pikirannya, sudah mulai terbuka cakrawala ide-idenya ketika menyelesaikan soal, ya kan? Nah, kita lanjut sekarang tentang inverse matriks persegi berordo 2 kali 2, ya. Oke. Apa sih definisinya gitu ya? Jika A adalah matriks persegi ordo 2, artinya 2 kali 2 ya, dan A inverse ya itu disimbolkan dengan A pangkat min 1 ya dari matriks A, maka katanya A dikali A inverse itu sama dengan A inverse kali A, dan nanti hasilnya pasti matriks identitas. Oke.
Coba kita lihat contoh soal kita ya. Oke. Periksalah apakah matriks B ya min 1/4, kemudian setengah, kemudian 3/4, kemudian min 1 merupakan inverse dari matriks A 8, 4, 6, 2. Nah, untuk memeriksanya ini ya, apakah B merupakan inverse A? Maka kita harus menentukan nilai A kali B dulu. Jika nilai A kali B-nya itu sama menghasilkan identitas, pastilah matriks B itu merupakan inverse dari matriks A. Oke, kita lihat. Ternyata ketika kita kalikan, masih ingat ya cara perkalian matriks ya? Perkalian matriks itu adalah baris kali kolom. Nah, artinya 84 kita kalikan dengan min 1/4 dan 3/4 gitu ya. Maka 8 dikali min 1/4 itu hasilnya min 2. Kemudian 4 dikali 3/4 itu hasilnya 3 gitu ya. Kalau dilanjutkan, ternyata benar bahwa perkalian matriks AB dari soal ini merupakan matriks identitas. Oleh karena itu, jelaslah bahwa B ini merupakan inverse dari matriks A, gitu ya. Atau dapat kita tuliskan bahwa B sama dengan A inverse. Oke, gitu ya. Pelan-pelan saja kita pahaminya. Nanti kita putar ulang kalau misalkan belum paham. Kita lanjut ya. Nah, jadi gimana rumus inverse matriks ordo 2 kali 2 gitu kan? Ya, rumusnya adalah jika A ya, jika matriks A itu beranggotakan A, B, C, D, maka inverse dari matriks A ya, biasa kita tulis dengan A inverse itu adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A, kemudian kita kalikan dengan adjoint dari matriks A. Nah, apa ya kira-kira adjoint dari matriks A? Coba perhatikan. Posisi A dan D itu bertukar tempat ya, menjadi D-nya yang elemen A11, kemudian A-nya menjadi elemen A22 gitu ya. Nah, kemudian B dan C-nya itu kita kalikan dengan negatif. Gitu. Itu yang disebut dengan adjoint A. Nah, dengan determinan A-nya tidak sama dengan 0. Loh, emang kenapa? Kalau determinan A-nya sama dengan 0 kan jadi gitu ya. Kita jadi punya pertanyaan, kenapa disebutkan bahwa determinan A-nya nggak boleh 0 kan gitu. Ya, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama kita tahu dulu ya sifat-sifat dari inverse matriks itu. Nah, jika A, B diinverskan, maka itu bolehlah hasilnya menjadi B inverse dikali A inverse. Oh, kebalik ternyata ya. Ataupun B, A diinverskan, itu hasilnya boleh sama dengan A inverse dikali B inverse. Tapi A B inverse itu pasti nggak sama dengan B A inverse itu ya. Jadi bukan sifat komutatif. Artinya adalah ini sifatnya anti komutatif. Oke, kali ini kita bahas juga mengapa tadi determinan A-nya nggak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita bahas tentang matriks singular dan non singular. Apa ya kira-kira? Oke. Sebuah matriks persegi A dikatakan sebagai matriks singular atau matriks yang tidak memiliki inverse jika determinan dari matriks persegi itu sama dengan 0. Oh, jadi kalau determinannya 0, maka matriks A itu singular gitu ya. Nah, kalau tidak 0, oh ya berarti non singular gitu. Oke, jadi artinya kalau dia singular itu berarti determinannya sama dengan 0. Kita lihat ya pembahasannya ya. Kita lihat contoh-contoh soal kita. Oke. Diketahui matriks A itu 1, 2, 4, 3 dan I sama dengan 1, 0, 0, 1. Oke. Ya. Wah, ini mengarah kemana ya kira-kira soal kita? Yang ditanya adalah
carilah bilangan X sehingga matriks A dikurangin XI adalah matriks singular. Oh, ternyata ini mengaitkan antara matriks singular dengan pengurangan matriks ya. Oke. Ada perkalian matriks dengan skalar, kemudian ada pengurangan matriks, kemudian ada determinan lagi karena menyatakan singular gitu. Oke, kemudian bagaimana cara penyelesaian pertama gitu? Oke, penyelesaian pertamanya adalah A dikurangin XI itu sama dengan 1, 2, 4, 3 dikurangin X dikali 1, 0, 0, 1 gitu ya. Oke, apa yang pertama kita selesaikan? Kita selesaikan dulu perkalian skalar matriksnya. Oke, maka hasilnya adalah 1, 2, 4, 3 dikurangin X0, 0, X. Oke, maka menghasilkan tinggal kita kurangkan ya. Cara pengurangan matriks masih diingat ya, bahwa pengurangan matriks itu merupakan pengurangan dari elemen-elemen yang seletak. Oke, perhatikan 1 itu seletak dengan X, maka kita kurangkan 1 dikurangin X, kemudian 2 kurang 0 itu 2, yang di bawah 4 kurang 0 itu 4, kemudian 3 kurang X itu 3 kurang X. Bagaimana? Sampai di sini kira-kira paham? Paham ya? Nah, soalnya belum selesai sampai sini. Penyelesaian kita masih harus berlanjut lagi karena ada pernyataan bahwa matriksnya singular gitu kan. Nah, syarat agar matriks itu singular adalah determinannya sama dengan 0. Oke. Kita lihat agar determinannya 0 kita kalikan berarti A kali D dikurangin BC gitu ya. Oke, AD-nya berarti 1 kurang X dikali 3 kurang X ya. Dikurang 1 kurang X dikali 3 kurang X dikurang apa? BC. BC-nya itu apa? Berarti 2 kali 4 gitu ya. Oke, maka menghasilkan 0 karena matriksnya singular. Oke, sekarang kita kalikan seperti biasa. Maka X kuadrat dikurangin 4X kurang 5 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Oke, sama-sama kita faktorkan ya. Maka hasilnya adalah X kurang 5 dikali X tambah 1. Sehingga nilai X yang pertama itu 5 dan kemungkinan nilai X yang kedua adalah min 1. Oke, peregangan dulu ya. Agar kita lanjut ke ini pembahasan selanjutnya ini sebenarnya aplikasi ya. Jadi itu aplikasi setelah kita mempelajari matriks terutama determinan dan inverse matriks, ternyata ini bisa kita aplikasikan ke penyelesaian persamaan sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear itu ternyata bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan matriks. Oke. Namun di pembahasan atau di video kali ini saya hanya akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan inverse matriks ya. Jadi hanya dengan inverse saja untuk determinannya. Nanti penyelesaian SPL dengan determinan mudah-mudahan bisa kita buat di video selanjutnya ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya ketika kita menyelesaikan matriks sistem persamaan linear ya, tapi menggunakan matriks, itu konsepnya adalah jika AX itu sama dengan B, artinya sistem persamaan linear itu kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks, maka bisa jadi nanti berubah bentuknya menjadi AX sama dengan B. Kita akan mencari nilai X ya, mencari nilai X dan Y-nya kan gitu. Nah, X-nya itu merupakan A inverse kali B gitu ya, atau
boleh juga pakai B dikali dengan A inverse. Contoh soalnya yaitu, biar lebih mudah ya, biasa setelah memahami soal atau mengerjakan soal, kita lebih paham ketimbang hanya melihat definisi ataupun teorinya saja. Ya, soalnya adalah tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut dengan matriks. Ya, sistem persamaannya adalah 2x kurang y sama dengan 5, kemudian 3x tambah 2y sama dengan 4. Nah, di sini saya akan memberikan langkah-langkah dulu. Langkah-langkah apa yang harus kita selesaikan jika kita ketemu soal sistem persamaan linear namun harus menggunakan matriks ya. Langkah yang pertama ya. Yang pertama kan sebenarnya ketika dia berbentuk soal cerita, kita harus mengubah SPL-nya dalam bentuk umum ya. Dan kebetulan ini sudah soalnya itu sudah berbentuk SPL yang umum, di mana ada X tambah Y kemudian sama dengan kan gitu. Kemudian kita ubah SPL-nya itu ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Artinya koefisien dari AX tambah B ya, berarti koefisien A dan B-nya itu kita masukkan ke dalam matriks A sehingga menjadi 2 dikali min 1, kemudian 2 min 1, 3, 2. Kemudian karena kita mau variabelnya hanya ada XY, maka kita kalikan dengan XY dan hasil dari SPL itu ya sama dengannya itu kan AX tambah B sama dengan C. Yang A dan B kita jadikan matriks A, kemudian yang C kita jadikan matriks B. Maka jika dituliskan ke dalam bentuk matriks itu menghasilkan 2 min 1, 3, 2, X, Y sama dengan 5, 4. Dengan A-nya berarti 2 min 1, 3, 2, X-nya berarti XY, dan B-nya berarti 5, 4. Langkah ketiganya ya, kita tentukan matriks inverse dari A inverse ya dengan rumus inverse matriks order 2 kali 2, di mana A inverse-nya itu berarti kan 1 per determinan A dikali dengan adjoint-nya gitu ya. Maka kalau kita tuliskan itu menjadi 1 per determinan A-nya itu 4 kali 3 dikurangin ya. 2 kali 2 kan 4 dikurangin min 1 kali 3 gitu ya. Kemudian adjoint-nya 2 dan 2 bertukar tempat nggak masalah. Kemudian min 1 dan 3 menjadi 1 dan min 3 gitu ya. Sehingga menjadi 1 per 7 dikali dengan 21 min 3, 2. Oke. Untuk menambahkan pemahaman tentang determinan dan inverse matrix, kita bahas beberapa soal dari blognya MathCyber ya, MathCyber 1997. Ini boleh kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini sebenarnya sudah lengkap sekali, di blog ini sudah lengkap sekali jika kalian mengikutinya dan jika kalian memahaminya, kemudian belajar secara mandiri, saya pikir ini sudah sangat membantu. Namun kali ini untuk memperjelas lagi, kita coba membuat videonya ya. Yang pertama yaitu soal jika M adalah matriks sehingga M dikali A, B, C, D itu menghasilkan A, B, maka determinan matriks M adalah titik-titik. Oke, sebenarnya penyelesaiannya adalah ya determinan ini kita sama-sama, karena yang ditanya determinan ya, maka
kanan dan kirinya kita determinankan. Jadi matriks M kita determinankan, kemudian A, B, C, D juga kita cari determinannya. Sama matriks A, B, A, C, dan A kurang C, dan B kurang D juga kita cari determinannya. Sehingga jika dicari itu berarti matriks M dikali dengan mencari determinan seperti biasa, AD dikurangin BC, kemudian sama dengan A dikali B kurang D dikurangin B kali A kurang C gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan tuh nanti AB bisa habis dengan min AB juga ya dari perkaliannya. So, menghasilkan matriks M, determinan matriks M dikali AD kurang BC itu sama dengan min AD dikurang BC. Sehingga matriks M itu nanti menjadi min AD dikurang BC per AD kurang BC sama dengan min 1. Oke, maka jawabannya adalah min 1. Kita lanjut ya. Ini untuk matriks 3 kali 3 karena belum saya jelaskan. Kita coba dulu untuk yang matriks 2 kali 2 dulu ya. Oke. Oke, kita cari lagi. Oke, untuk soal ini ternyata soal SMPB 2006 regional 1 ya. Jika konstanta K merupakan persamaan K1 10 kemudian X min 1 Y min 1, maka sama dengan 0K. Yang ditanya adalah berapa sih nilai X tambah Y gitu ya. Nah, sebenarnya ini nggak pakai determinan dan inverse ya. Ini hanya perkalian matriks. Kalau kita selesaikan itu kelihatan ya. Hasilnya itu adalah 2 kurang K dikali 1 tambah K. Otomatis K-nya itu bisa jadi 2 ya. Dan K sama dengan min 1. Gitu ya. Oke, kita cari soal-soal yang determinan dulu ya. Untuk mengasah karena beberapa soal yang lainnya ini bukan merupakan soal determinan. Oke, ini nomor 9 ya. Nomor 9 ini sedikit rumit sepertinya, tapi coba kita bahas bersama. Misalkan terdapat matriks A dan B yang berorder 2 kali 2 serta keduanya memiliki inverse. Diketahui bahwa A, B itu adalah 42, 32. Hasil dari AB dikali B inverse ditambah A dikali A inverse adalah, wah kelihatannya lumayan ya. Ya, ini ingat kembali bahwa AB dikali AB inverse itu pasti nanti menghasilkan identitas, ya kan? Nah, sebenarnya kita masuknya ke situ. Ya, kalau kita cari ya, coba AB dikali B inverse ditambah A dikali A inverse. Oke, kalau kita kalikan maka menghasilkan AB dikali B inverse kali A inverse ditambah A kali A inverse. Oke. Nah, A dikali A inverse itu kan identitas ya. Otomatis kalau AB dikali AB inverse itu juga nanti hasilnya identitas. Kemudian ditambah AB dikali identitas gitu ya. Nah, AB dikali identitas hasilnya ya sama dong, karena apapun yang dikalikan dengan identitasnya hasilnya pasti dia sendiri gitu kan. Oke, maka menghasilkan 1 ditambah AB ya, satunya itu satu itu bukan satu ya, maksud saya identitas ditambah AB. Oke, kita mulai ya pembahasannya, yaitu tentang soal-soal yang berkaitan dengan determinan maupun inverse matriks. Oke, yang pertama untuk determinan matriks A 1, 2, 3, 4, maka kalau disuruh mencari determinannya kita tinggal kalikan silang ya. Diagonalnya kita kalikan, 1 dikali 4 dikurangin 2 kali 3, artinya 4 dikurangin 6 sama dengan minus 2. Itu untuk determinan soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, tentukanlah inverse dari matriks A min 2, 7, min 1, 4. Oke, kalau disuruh mencari A inverse berarti 1 per determinan A dikali dengan
adjointnya ya. Oke, berarti 1 per min 2 kali 4 dikurang 7 kali min 1 dikali adjointnya berarti 4 min 7 1 min 2, sehingga menghasilkan 1 per min 8 ditambah 7 dikali 4 min 7 1 min 2, sehingga menghasilkan 1 per min 1 ya dikali 4 min 7 1 2, dan hasilnya adalah min 4 7 min 1 2. Soal yang ketiga kita lihat yaitu ya, perhatikan ini merupakan soal UN ya, kalau saya nggak salah ingat ini merupakan soal UN ya. Diketahui matriks A 3 0 2 0, B-nya 2 1 3 2 dan A tambah B sama dengan C, maka matriks C adalah, nah berarti kita harus menjumlahkan kedua matriks tersebut dulu ya. Nanti setelah itu baru kita cari inverse-nya kan gitu. Oke, kita jumlahkan kedua matriksnya berarti 3 0 2 0 2 1 3 2 ya. Maka menghasilkan matriks C-nya yaitu 5 1 5 2. Kemudian kalau disuruh menginverskan, artinya C inverse itu sama dengan 1 per AD dikurang BC dikali adjointnya, maka menghasilkan 1 per 5 kali 2 dikurang 5 kali 1 dikali 2 min 1 min 5 5. Nah, sehingga C inverse itu sama dengan 1 per 5 dikali 2 min 1 min 5 5. Dan C inverse berarti hasilnya adalah 2 per 5 min 1 per 5, kemudian min 1 dan 1 ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui A min 3 1 D. Jika A sama dengan A inverse, maka nilai mutlak dari A kurang D adalah ya, kita cari. Yang pertama adalah A min 3 1D itu sama dengan 1 per AD ditambah 3 dikali D 3 min 1A gitu ya. Nah, setelah kita kalikan ke dalam, nanti kita dapat menyimpulkan, kesimpulannya adalah min 1 per AD tambah 3 sama dengan 1, maka min 1 sama dengan AD tambah 3, dan AD itu merupakan min 1 kurang 3 yang artinya AD adalah min 4. Oke, karena kita sudah dapat AD-nya min 4, maka nilai A itu sama dengan D per min 4 tambah 3. Otomatis di situ A sama dengan min D gitu ya, karena min 4 tambah 3 itu kan 1. Nah, artinya A sama dengan min D. Otomatis A dikali D sama dengan min 4. Kalau A itu sama dengan min D, maka min D dikali D sama dengan min 4. Nah, min D kuadrat sama dengan min 4. Kemungkinan terbesarnya adalah D-nya itu akar dari plus minus ya. Plus minus akar dari 4. Dan kemungkinan adalah plus minus 2. Nah, sehingga kita bisa cari nilai D-nya itu 2, maka A sama dengan min 2. Kalau D-nya nanti min 2, maka A-nya 2. Maka nilai mutlaknya adalah A dikurang D sama dengan A kurang D sama dengan ya 2 dikurang min 2 sama dengan 4. Oke. Terima kasih. Ini pembahasan kita tentang soal-soal yang berkaitan tentang inverse matriks 2 kali 2 dan determinan matriks 2 kali 2.